Bermain di hadapan ribuan supporter setianya, tim Barito Putra gagal meraih kemenangan saat menjamu tim pemuncak klasemen Liga 1 Borneo FC di Stadion Demang Lehman Martapura, Sabtu sore. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Laskar Antasari sempat mencoba membongkar pertahanan pesut Etam. Di pertengahan babak, striker asing Barito Putra mendapatkan peluang emas melalui sepakan kerasnya, namun masih mampu dibendung kiper Borneo yang dijaga oleh Nadeo Argawinata. Di babak kedua tim mencoba merubah strategi permainan dengan memasukkan beberapa pemain baru, namun alhasil keduanya tak mampu menciptakan gol hingga pertandingan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Perjalanan kita ini main 4-2-3-1 tapi transformasi kita ke 4-4-2. Otomatis kita ketemu lawan yang main dengan 4-2-3-1 kita kalah tim. Dia mengambil orang di situ. Karena main saya suruh untuk cover dua center back, satu dari satu main sehingga kita karena hanya dua opsi dari yang saya sampaikan, kita high press di open half atau daerah lawan atau kita back di half atau di daerah sendiri. Sehingga itu yang harus saya lakukan, mengingat Borneo punya serangan balik yang sangat ketat, punya pemain-pemain yang sangat ketat di sayap dan fokus di mesinnya di striker. Juga mereka mampu untuk membuat situasi bahaya dari transisi yang tertabur dari tiga namanya drop situ yang saya pilih. Jadi memang tak apa-apa, kita memang sebuah risiko kalau kita mainkan kita kalah possession, tapi sebetulnya kalau itu jumlah peluang hari ini sebetulnya kita secara peluang itu sebetulnya lebih banyak dari kita di babak pertama dan kedua, dan babak kedua kita ada satu yang masih baru satu mereka ada dua. I think the first 5-10 minutes we had a little bit of trouble getting in the game, a little bit late in many situations. After that we controlled the first half completely. We created some very good chances. We have to score at that 1-2 and be 2-0 in half time. Second half the game is much more open. Both teams get a little tired at 1 o'clock in the afternoon. You can see it in the second half always. We know that Barito is dangerous in corners and kicks, so we always have to be careful. We have to be careful for Murillo to come inside shoot. But in general we control that quite good. In the end we had 1 or 2 chances, but sometimes you have to be satisfied with the 0-0 and 1-0 for some. Today we are. Mungkin 50 menit pertama, 10 menit pertama ada situasi ini kita terlambat, tapi setelah ini kita mulai untuk permainan, kita ada mungkin 2 atau 3 peluang biar kita bisa bergabung, kita bisa selesai babak pertama dengan 2-0. Tapi setelah ini kita balik ke babak kedua, biasanya 50-50, kita bisa lihat kita main jam 4 sore, semua pemain di babak kedua capek. Kita tahu juga Barito ada situasi bahaya, situasi free kick, kalau kick mereka bahaya. Juga situasi Murilo, dia selalu masuk ke dalam, tapi menurut coach Peter kita bisa kontrol situasi ini. Tapi ini bagus ya, kita bisa dapat dari sini. Kita harus sekarang fokus dulu. Sementara itu CEO Barito Putra, Suryadi Sulaiman, meminta waktu agar striker asing baru mereka, David Da Silva, untuk bisa lebih berkembang dan berada di top performa. Hal ini diminta pemilik tim Barito Putra agar supporter bisa bersabar dan turut mendukung sang pemain agar bisa cepat beradaptasi dan meningkatkan fisik usai tampil kurang greget di 2 pertandingan. Memang saya atas nama pribadi, atas nama seluruh keluarga besar Raser Group dan Barito Putra, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Banua. Belum bisa memberikan seperti yang diharapkan. Apalagi ini bermain di kandang kita sendiri, kemenangan adalah sebuah kewajiban untuk kami. Tapi nyatanya memang hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Kami berusaha untuk memperbaikinya. Tadi pertanyaannya adalah tentang David. Bagaimanapun kita harus memberi waktu dengan David. David ini adalah pertandingan pertamanya. Sebelumnya sudah dipasang, tapi bukan sebagai starter. Kita minta kita semua bersabar dan memberi kesempatan kepada David.
Tapi kalau menurut saya pribadi yang saya sempat bertanya sama Coach RD, dia sudah cukup menjalankan apa yang menjadi instruksi dari Coach RD, strategi untuk membantu. Tapi bagaimanapun memang tugas striker adalah membuat gol dan memang belum bisa. Mudah-mudahan nanti di pertandingan berikutnya bisa melakukan tugasnya sebagai seorang striker. Sementara itu, dengan hasil ini, Barito Putra masih bercokol di posisi ke-8 klasemen sementara dan Borneo FC masih bertengger di puncak klasemen. Adia Nuar, Duta TV, Martapura.